mantap. Barang pokok siang, Paluna di mana? Gimana Cepopong jadi bahan guyonan ini di media sosial. Ada tanpa sadar Cepopong mah. Tapi sudah sempat lihat kan yang ini yang ada Thor segala itu? Iya. Sudah sempat tahu kan? Iya, lucu. Jadi waktu itu memang kan mau skorsing. Iya. Dari ribut ya, ribut. Yang satu pengen lanjut, yang satu pengen sampai kelihatan diundur. pusing gitu ya. Iya, jadi yang pengen jadi ini bagaimana? Lanjut sebelah dia. Ini bagaimana? Besok kan jadi bingung orang. Ya udahlah, orang skorsing. Persis mau skorsing, kemana Pak Luna? Loh, emang sebenarnya kemarin kan harusnya ada di meja Harus itu. iya. Nah, Iya, terus ada yang ngambil. Oh, ada yang kirain jatuh. Supaya tidak bisa ketok palu. Tapi kan Cepopong nggak kurang akal ya. Jadi tok. Iya. Untung pakai sepatu ya. Padahal makan lamun pakai sepatu gak ada bisa. Baik. Prof Karim ini melihat cara Cepopong memimpin sidang paripurna DPR kemarin bagaimana ini? Ya, menurut saya Cepopong Doktor honoris causa dari UPI. Aduh. Ini fenomenal. Mana ke R? Paling kocak Ya, ini sidang paling kocak atau menurut saya bagaimana? bukan kocak, ya itu fenomenal. Itu sebuah kecerdasan dalam bentuk lain. Aduh. Kalau kalau melawak saja butuh kecerdasan, apalagi ini sebuah kearifan menurut saya. Bagaimana tidak tadi Mas Harimukti bilang dalam suasana Harimukti jadinya. Krisna Mukti tadi bilang Harimau. Krisna Mukti bilang bahwa dalam suasana yang panas kalau tidak dibawa seperti itu maka akan kacau semuanya, gelut jadinya. Jadi menurut saya itu adalah sebuah kearifan pada level yang tertinggi dan bisa mengelola konflik yang berbasis pada tadi aturan tata tertib. Jadi ya, itulah menurut saya. Jadi kan bukan begini, mengapa tidak emosi? Nah itu juga pertanyaan saya. Tetapi kalau kita pakai teori termodinamika, bahwa sebuah pergerakan yang amat cepat itu akan terasa tidak bergerak. Jadi mungkin karena sudah bisa mengelola emosi sedemikian hebat sehingga akan datar-datar saja. Mungkin karena pengalaman sudah sering melihat sidang yang panas gitu. Nah itu pertanyaan kita. Sebenarnya apa sih yang membuat Cepopong ini bisa bertahan di Senayan ya? Iya. Sampai 5 periode. Itu sebetulnya gitu. pertanyaan saya ke Anda, Prof. Oh gitu. Saya tidak punya jawaban, justru di Cepopong kali jawabannya itu. Mungkin begitu Kak Cepopong, apakah sidang yang kemarin sebenarnya bukan sidang pertama yang berlangsung begitu panas ya? Apakah mungkin karena pengalaman yang sudah begitu sering itu akhirnya Cepopong bisa santai? Ya. Pengalaman panas itu hanya Cepopong peroleh pada saat Orde Reformasi. Pada saat bukan baru kan Cepopong kan baru masuk 2009. Dari 2009 sampai dengan 2014 memang kejadian seperti itu rada sering terus terang dan zaman Orde Baru mah tidak ada itu. Tertib, disiplin, bukan berarti Orde Baru itu paling bagus, tidak. Jelas ada positifnya sekarang itu, ya kan? Dengan kita bisa membicarakan apa yang ada dalam hati kita, apa yang ada dalam otak kita, tanpa takut, bisa interupsi tanpa takut begitu ya. Tapi menurut Cepopong begini ya, orde apapun, apa itu orde lama, orde baru, orde reformasi, orde paling baru lagi nanti duka ya. Nah itu tetap tata krama mah kedah tetap dianggap. Kemarin tuh melihat tata krama para anggota DPR yang baru gimana, Cek? Ya itulah, itu maksudnya kan, itu tata kramanya kurang dipakai. Tapi sebetulnya bukan karena kurang ajar, karena mic-nya tidak jalan. Tapi sebetulnya kalau ada hal-hal yang ya seperti kemarin ada yang miss begitu, itu sebetulnya keputusannya jadi sah atau tidak ya? Karena kan tata tertib jadi dilanggar, tata krama juga dilanggar gitu. Betul, jadi keputusannya itu sah nggak ya kemarin? Menurut Cepopong? Kalau keputusan tetap sah, karena kan kalau tidak tercapai musyawarah untuk mufakat, jalan yang lain adalah suara terbanyak. Voting gitu itu. Ya. Tapi sebentar, mohon maaf saya potong ini, saya interupsi nih begitu ya Cepopong ya. Saya tuh pernah lihat Cepopong dalam suatu rapat periode sebelumnya ini. Ada satu menteri yang Cepopong itu berbicara kepada Pak Menteri itu tajam sekali, kencang, dan
cukup emosional waktu itu. Makanya saya kaget. Oh, waktu mimpin sidang paripurna yang panas ini kok bisa malah ketawa, santai-santai. Tapi sehari-harinya bagaimana sebetulnya Cepopong ini? Sehari-hari? Iya, kalau di DPR tuh bagaimana? Lebih banyak bercandanya kah? Atau lebih banyak seriusnya kok sama kawan-kawan? Situasional. Kadang-kadang kita bercanda, kadang-kadang serius. Waktu serius, kenapa kau tahu waktu saya marahin menteri? Tahu dari mana? Karena saya waktu itu ada di sana kan kebetulan. Ada di sana. Saya ada di sana itu. Malah Cepopong tidak sadar bahwa ada dia di sana. Baik. Waktu itu membicarakan ujian nasional. Ya. Karena waktu itu kan keterangannya memang menurut Bu Popong, menurut Cepopong ini berputar-putar begitu ya, sehingga Cepopong bisa agak emosi. Bukan berputar-putar, ujian nasional itu ya dilihat dari satu sisi itu memang sangat tidak tepat. Nah, maksud Cepopong adalah kalau Papua sudah sama dengan Jakarta, kondisinya baru boleh ada ujian nasional. Ini nanti kalau Cepopong ditempatkan di Komisi 10 lagi akan diperjuangkan lagi tuh ya masih ya? Ya tetap harus, tapi sekarang kan lumayan deh 60-40%. Oke, baik. Satu-satunya. Ada yang interupsi itu. Sebentar. Mohon maaf saya potong. Kenapa? Ini bukan sidang. Kenapa? Pada nyanyi? Ya, saya mau bertanya sama Kang Krisna, kebetulan satu profesi. Oh, oke. Profesi apa? Profesi apa? Kalau Kang Krisna kan profesional, saya amatir. Kita berdua satu profesi. Saya mau tanya sama Kang Krisna, kenapa kok Kang Krisna itu pingin banget masuk di Komisi 10. Sebenarnya ada apa sih situ? Oke, silakan. Jadi kalau nanti saya terpilih jadi anggota ya, langsung ya, pimpinan sidang. Mau Komisi 10? Iya. Kenapa Komisi Pendidikan? Ya, karena memang background saya kan dari 10. seni dan budaya. Pariwisata juga ada di situ, pendidikan ada di situ. Nah, saya memang concernnya di situ, seni budaya, pariwisata, olahraga, pemudaan, industri kreatif. Nah, di situ ekonomi kreatif ada di situ. Kalau nanti sudah pemuda juga sudah bisa masuk ke Komisi 10. Iya. Mas Krisna ada goal pribadi yang ingin diperjuangkan di DPR apa nih? Iya, yang pastinya saya ingin memperjuangkan nasib para seniman, nasib para olahragawan kita yang sudah berjasa kepada tanah air kita, gitu, yang nasibnya masih terlunta-lunta. Karena, ya. Kenapa nggak di Komisi 3 aja, Kang Krisna? Kayak lu tahu Komisi 3 apaan emang? Oh iya, maaf. Kang Krisna tahu Komisi 3 itu saya bidang apa? bukan di bidangnya, bukan bidang hukum. Bidang hukum. Bidang hukum, Komisi 3 bidang saya kali ya. Kalau Komisi 1? Tapi menarik itu. Kalau Komisi 1 itu luar negeri. Saya pengen juga tuh ke situ luar biar bisa sama luar negeri terus ya. Tapi menarik, Mas. Diurut aja ini lama-lama di Komisi 1 saya tanya, menarik. Kalau niatnya ingin memperjuangkan seniman, budayawan, mengapa tidak jadi menteri saja? Karena menurut saya DPR itu kan tidak acting ya, tidak eksekutif gitu, tapi hanya membuat regulasi. Yang bisa langsung itu kan menteri, mengapa tidak jadi menteri saja? Step by step. Jadi anggota DPR ini batu loncatan dulu ya. Kalau takdir menentukan saya ke situ, kenapa tidak? Iya kan? Baik. Garis tangan. Ya, Mas. Sudah dibacakan ya begitu apa saja hak-hak anggota DPR dan kewajiban-kewajibannya? Ya, sudah. Sudah hafal ya sekarang ya? Ya. Dan ini tentunya walaupun nanti proses belajar ini masih panjang begitu, tapi yang dasar-dasar sudah dipahami dengan baik ya. Kemarin itu pertanyaannya oleh TV sebelah nih. Apa? Itu dalam kondisi crowded banget. Saya waktu itu lagi GR mau pulang karena kok badan saya lagi sakit. Saya tiba-tiba ditanya hak-hak dan fungsi dan tata tertib. Tata tertib DPR. Bayangin tata tertib itu kan ada berapa sih? 25 bab, ada 313 pasal. Dan saya menjawab dengan benar fungsi dan haknya. Saya jawab gitu. Waktu tata tertib saya ingat itu tebel banget. Akhirnya saya jawab asal aja. Itu ada di dalam buku gitu. Saya nggak hafal. Ada tuh waktu kemarin saya dikasih lem Hanas. Nah, sialnya yang yang jawaban saya yang benar mereka edit. Jadi yang itu malah yang quote yang saya bercandaan itu yang ditayangkan. Jadilah saya dibully di itu. Sudah sadar ya kalau dibully, belum juga kerja ini sudah dibully dulu. Tidak masalah, nggak turun kan mentalnya kan. Tanya aja Cepopong kalau tata tertibnya itu banyak banget. Banyak. Baik, ini gambar dan tulisannya sudah selesai ya. Baik, Prof. Pak Hisham, silakan. Saya punya Cepopong. Bisa ditunjukkan ke kamera juga ya. Kata murah. Ya, ini ada apa?
Karena saya mah paling bodoh nggak gambar. Bukan. Ini gambar yang sangat sederhana. Ini gambar dari Cepopong ya? Ya, ini simple, sederhana, Artinya apa nih, Pak adanya. Dan dia menunjukkan Tapi tahu bahwa kepribadiannya. itu pohon ya. Ya, ini Mungkin kepribadiannya bisa memang. lebih ditegakkan lagi ke kamera, Pak Ya, ini Isyam? kan gambar pohon. Ya. Ya, ini kalau dalam salah satu tesnya itu, ini adalah menunjukkan tentang betapa Cepopong ini hidup dengan pola berpikirnya sangat sederhana, Amin. apa adanya. Ya, sebegini ya begini. Lo mau terima, kayak nggak terima, sebedeteing kata dia. Jadi waktu waktu mimpi ini sidangnya ya mencerminkan kayak kepolosan gitu. ya, mencerminkan apa adanya. Jadi kalau saya bilang bahwa kalau ada Partai Demokrat sebagai penyeimbang, sebetulnya Cepopong jadi ada penyeimbang katanya. Ketika di gedung DPR kemudian terjadi sebuah bagaimana cara berpikir, semua analisa, cooling down, analisa bekerja. Ujuk-ujuk tiba-tiba ada datang seorang dengan sentuhan kasihnya, datang mencium, pijit-pijit, turun ke bawah. Jadi, padahal saat itu Cepopong kalau mau marah, mau mengusir orang itu berhak sebetulnya ya. Di sinilah mencerminkan betapa beliau berperan untuk antara logis dengan tidak logisnya itu berperan, hati dengan hatinya berperan. Itu memang kearifan yang diperoleh karena pengalaman, usia yang sudah matang, atau memang yang sudah given sebetulnya? Saya lebih condong kepada tipe-tipe ini adalah tipe-tipe yang memiliki dedikasi dan loyalitas yang sangat tinggi. Barangkali loyalitas yang dibentuk, barangkali jam terbang, barangkali loyalitas. Kemudian juga ada track record tentang ketegasan. Di sini jelas. Oh, tanda tangan ini ya? Enggak, bukan di garis bawah ini. Ya, ini juga menandakan betapa Cepopong punya satu prinsip-prinsip tertentu yang mungkin saja bagi orang lain mengatakan agak sedikit otoriter. Saya tidak tahu apakah ada latar belakang ABRI, polisi dan sebagainya, tidak tahu. Tapi benar begitu Cepopong. Isi tentara. Artinya ini ditegaskan kepada sikap-sikapnya sehingga ada kecenderungan bagi orang lain mengatakan suka tidak suka saya tidak mau tahu gitu kira-kira. Nah, kemudian betul yang menarik, betul yang menarik itu adalah tentang total, tentang loyalitasnya. Ketika dia mendapatkan sebuah draft, katakanlah ya, ya itulah yang dia baca. Gitu. Dia tidak akan bergeming kepada fokus terbentuk dari pohon ini yang kekeh. Ini kan pohon yang cukup kuat. Gitu. Kalau dari tanda tangan bagaimana? Nah, tanda tangan ini adalah mencerminkan semua informasi apa saja ada di tangan beliau. Ya. Boleh dibuka sedikit. Baik masalah yang sifatnya personal maupun yang tidak personal sekalipun, yang kolektif. Tapi ini ranah publik ya, jadi kita punya umum saja nih Pak. Artinya kalau mau tanya rahasia siapa saja tanya macam dari mana itu? Karena dia adalah sumber bank data. 5 periode, tentu sudah tahu, sudah banyak mana pinter. Mungkin Prof. Heru ada komentar ini? Oh ya, saya tidak bisa mengomentari itu ya. Tapi mengenai sosok dari Cepopong ini yang sudah berpengalaman dan kemudian ini kemarin dalam memimpin sidang, bagaimana ini? Cocok nggak ini untuk memang menjadikan yang lama kenal gitu? Ya, saya bilang tadi kan komentar saya Cepopong adalah fenomenal. Ya, itu satu. Betul. Yang kedua soal gambar dan kepribadian politik itu Pak Hisam ya. Tetapi setahu saya orang hadir di panggung politik itu tentu dengan kepribadian macam-macam ya. Betul. Setiap orang punya kepribadian macam-macam dan orang akan membawa pribadi politiknya ke dalam panggung itu. Tetapi saya yakin bahwa kearifan gitu ya, ketenangan, kemudian berpikir konsisten lurus itu adalah proses belajar gitu ya, proses belajar. Karena tidak ada orang yang dilahirkan dengan ujuk-ujuk seperti itu. Itu proses belajar. Jadi kematangan politik pasti diraih oleh berkat pengalaman gitu ya. Kematangan politik kemudian pada saat yang bersamaan dia bermain di bawah ranah bawah sadarnya. Artinya ketika hati dia berbicara, kemudian perasaan berbicara betul-betul dari dalam dirinya cepat bereaksi sehingga ketika kita lihat kok di ruang DPR kok sepertinya kok kayak ada bercandaan gitu. Ya, sebetulnya tapi ini kan memunculkan sebuah tesis bahwa seseorang persepsi yang tidak bisa muncul tiba-tiba gitu ya. Jadi ada prosesnya. Ada deposit politik yang harus dibawa ketika orang itu ke dalam ranah politik. Kami dari para seniman diberikan kesempatan sama masyarakat bahwa kami sebagai anggota dewan baru, terutama saya yang bukan incumbent, dikasih kesempatan lah untuk menunjukkan keseriusan kami bahwa kami juga punya kapasitas dan kapabilitas untuk menjadi anggota dewan yang baik, benar, jujur, dan bersih dari korupsi. Baik, ini Mas Krisna, nanti gambarnya juga akan dilihatkan kepada pemirsa ya. Dia akan dianalisa gitu oleh Pak Isyam, tapi di segmen berikutnya ya Pak, supaya bisa lebih panjang ya nanti kita saat ini. Kenapa Mas Krisna?
agak deg-degan. Biar analisa sendiri. Ini kayak ada kontradiksi gitu. Ya satu gambar paling simple, satu lagi gambarnya ini amburadul rumit. Estetis banget. Ditunjukkan pada kamera mungkin Mas Krisna supaya lebih jelas ini ya. Silakan dianalisa sendiri. Ada kelebihannya. Analisa sendiri. Ini ya, gambar dari Mas Krisna. Pohonnya cukup banyak. Pohonnya cukup banyak ya cabangnya. Pak Isyam bagaimana Pak analisanya Pak? Ada maunya, banyak maunya. Dari namanya saja sudah beda. Namanya siapa ya bacaan ini? Rahmatan lil alam. Ah, udah beda. Sudah mendapuk dirinya. Wah, ini bukan. Semua politik PKB. Masih fresh di otak. Masih termantap dengan kemudian jelas. ada gambar, kemudian ada cabang. Artinya ini saya tidak tahu, mohon maaf kalau barangkali kesulitan di Mas Krisna adalah di fokus. Artinya kalau untuk sebuah satu tujuan satu saja mungkin banyak kendala untuk dihadapi. Dan kemudian ini juga tanda tangan juga mencerminkan tentang betapa obsesi atau pemikiran-pemikiran kita itu selalu tidak lurus seperti apa yang kita inginkan. Selalu ada aja yang menghalangi, selalu aja yang memotong, karena sesungguhnya pikiran kita itu sudah memberikan sebuah kesempatan untuk selalu dipotong. Kira-kira begitu itu Mas Krisna. Kira-kira begitu. Harus diakui gitu ya. So-so lah. Kemudian ini banyak tangkai. Ini kan mencerminkan tentang tujuan adanya sebuah pohon, daun, ranting. Ini kan adalah sebagai untuk melindungi, untuk mengayomi, untuk memberikan keteduhan. Tapi terlalu banyak ini ya, yang tidak jelas dalam tanda petik, sehingga kadang-kadang membuat diri kita tidak tahu apa yang harus kita lakukan. Oke, Pak Isyam, mohon maaf mungkin bisa diperlihatkan lebih jelas lagi. Saya kira begitu bahasa saya. Nah ini, jadi daun yang banyak, ini tadi sudah diartikan begitu Pak Isyam. Betul juga begitu Mas Krisna? Iya, kalau saya sih agak nyesel nih kayaknya ternyata tidak berpikiran sejauh itu. Saya pikir saya cuma melukis aja dengan nilai sendiri. Nah, kalau berbicara masalah fokus, ini Mas Krisna kan juga dikenal sebagai artis ya. Nanti ketika sudah menjabat sebagai anggota dewan, bagaimana nih? Masih ada tawaran artis, diterima nggak ini? Ya tergantung undang-undangnya dan peraturan gimana ya Cepopong? Masih boleh nggak kira-kira? Masih boleh apa maksudnya? Saya ngartis. Main sinetron, ngisi nyanyi. Tapi saya kalau boleh milih ya, kalau memang itu di peraturan atau undang-undangnya tidak ada gitu. Maksudnya seniman itu tetap boleh berkarya gitu. Saya mendingan saya nyanyi atau nge-MC daripada saya korupsi. Yang saya maksud dengan banyaknya tidak fokus itu karena imajinasi tinggi sekali. Untuk orientasi untuk sebuah bayang-bayang tentang kreativitas seni itu tinggi sekali buat Mas Krisna. Nah, ketika dia harus fokus kepada satu produk, satu persoalan, ini perlu juga harus dilihat lagi, kemudian harus introspeksi diri, kesiapan mental untuk berpikir secara imajinir bahwa ketika kita masuk ke dalam dunia politik, berarti kan semua analisa kan lewat pikiran yang logis. Sebenarnya kita pakai hati kan, kira-kira nyambung nggak nih kira-kira begitu. Jadi keputusan dengan hati kira-kira begitu. Sakitnya di sini Mas nanti ya. Prof Karim, mungkin Anda memiliki harapan-harapan khusus begitu dengan adanya anggota DPR yang baru ini? Oh iya, tentu saja karena kita berharap ya bukan hanya terjadi pergantian dari sisi personal, tetapi ada proses pembaruan nilai gitu ya. Karena saya ingin, dan semua orang berharap bahwa ada proses mempromosikan nilai-nilai yang baik, apapun latar belakangnya. Saya pribadi sih tidak mempersoalkan mau artis, mau tentara, mau pegawai, mau apa. Tetapi yang kita ingin lihat itu bagaimana ia mewujudkan apa yang dijanjikan, dan tentu mereka kesanayan juga membawa harapan. Supaya nanti masyarakat dan di sanalah di sini karena dijanjiin doang harapan rakyat dengan harapan para wakil yang terhormat itu bertemu di sana kan gitu ya Cepopong ya. Kalau Cepopong ini periode kelima ya? Ada harapan khusus, apalagi melihat ini masih ada dua kubu yang masih cukup kental begitu kan? Nah ya, jawabannya sangat simpel. Sangat sederhana. Gimana tuh? Seperti gambarnya ya. Kau kan barusan ada dua kubu. Kan? Ada kubu nomor 1 KMP. Koalisi Merah Putih. Ada kubu Indonesia Hebat. Kita mix sebagaimana tadi yang disampaikan oleh rekonsiliasi. Nah, rekonsiliasi. Kita itu dari merah, kuning, hijau, biru, apalagi ya. Nah, kita jadikan, kita persenyawakan menjadi koalisi Merah Putih Hebat. Hebat. Mungkin ini goalnya Cepopong untuk periode kali ini ya. Baik. Waktu kita sudah habis sayangnya. Terima kasih. Cepopong, Mas Krisna dan Pak Isyam sudah datang ke Epicentrum hari